Catatan Yudas ayat 21 sampai 23a. Demikian bunyinya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saudara yang saya Tuhan, berbicara mengenai ragu-ragu atau keraguan, ini adalah salah satu yang ada di dalam kehidupan manusia. Siapapun dia, saudara ataupun saya, bahkan kita semua pernah alami keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Saudara, keraguan itu sepertinya tidak ada sesuatu yang membahayakan kita. Namun kalau kita ragu-ragu akan Allah, akan firman Allah, itu sesuatu yang sangat membahayakan di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita meragukan firman Allah, maka iman kita mulai lemah. Boleh dikatakan iman kita sudah tidak ada. Percaya kita sudah mulai lemah, kecil. Sehingga Allah pernah menegur murid-muridnya karena mereka ragu-ragu. Dikatakan, kenapa engkau tidak beriman, berkurang beriman? Nah, saat ini saudara, saya akan ajak kita lihat apa itu artinya penyebab keraguan di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa membuat kita bisa menjadi ragu-ragu? Yang pertama adalah iblis. Iblis berhasil membawa Hawa meragukan firman Allah. Padahal Hawa tahu firman Allah, pada waktu kau makan kau akan mati. Tapi iblis berhasil meragukan firman Allah. Iblis katakan tidak. Pada waktu kau makan kau akan menjadi sama seperti Allah. Saudara, Hawa mulai meragukan firman Allah. Siapa yang tidak mau menjadi sama seperti Allah, apalagi jalan buah itu enak, sedap untuk dimakan, apalagi mendatangkan pengetahuan di dalam hidupnya. Nah, karena keraguan Hawa akan firman Allah, maka dia mengikuti apa yang iblis katakan kepadanya. Sehingga dia pegang buah itu, dia petik, dia makan. Lalu diberikanlah buah itu kepada Adam, suaminya yang bersama dengan dia. Saudara, kita lihat hasil dari keraguan Hawa membuat dia melawan firman Allah. Dan pada akhirnya hukuman Allah jatuh di dalam kehidupan mereka. Kemudian Allah hilang, mereka didapatkan telanjang, dan mereka diusir dari taman Firdausnya Allah. Jadi saudara, yang pertama yang membuat kita ragu-ragu adalah iblis yang membuat kita ragu. Terutama ragu akan firman Allah. Yang kedua, kita bisa ragu karena kita tidak mengerti firman Allah. Karena kita tidak tahu akan firman Allah. Walaupun mungkin sering kali kita dengar, tapi karena kita tidak percaya, kita melupakan firman Allah dalam hidup kita. Sehingga begitu sesuatu yang terjadi, kita bisa meragukan. Saya ingat di dalam Lukas 24 ayat 21, Yesus berkata begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini perkataan dua murid. Setelah Yesus bangkit, orang-orang berkata, penjaga kubur katakan bahwa mulut habis dicuri orang. Maka akhirnya kedua murid ini kalau pas Kristus pulang ke Emmaus. Mereka berjalan pulang kampung. Mereka sudah kehilangan harapan karena guru mereka yang mereka andalkan sekarang sudah mati, bahkan mayatnya dicuri orang. Nah saudara, pada perjalanan mereka ke Emmaus, Yesus datang menjumpai mereka, tapi mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Padahal sudah kurang lebih 3-4 kali Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia anak manusia akan disengsarakan, dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun mereka meragukan firman Allah, mereka lupakan. Sehingga ketika dikatakan mayat Yesus dicuri murid-muridnya, mereka percaya. Artinya mereka percaya Yesus dicuri mayatnya bukan karena Yesus bangkit. Nah saudara, kita lihat akibat keraguan mereka mau kembali ke cara hidup yang lama.
Tetapi puji Tuhan, Yesus datang menjumpai mereka, dan akhirnya mereka sadar bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita, saudara, sangat-sangat berbahagia, bahaya maksud saya ya. Akan apa? Akan keraguan-raguan kalau ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ya, apa yang dapat membuat kita menjadi ragu? Yaitu penderitaan. Saudara, penderitaan dapat membuat kita meragukan Allah. Di dalam Matius pasal 11 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menurut murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, ini pertanyaan Yohanes Pembaptis yang diajar kepada murid-muridnya untuk sampai kepada Yesus. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis meragukan apakah benar itu juru selamat, penebus yang dinanti-nantikan. Padahal kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal pertama, dengan gagah berani Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Ya, di sini dikatakan pada awalnya tidak tahu, tapi Roh Allah yang menyuruh dia bekerja memberitahukan tentang Yesus. Ya, pada waktu dia dibaptis saat itu. Dan Yohanes menyaksikan dan berkata, dia anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dia yakin itulah anak domba. Tapi ketika dia dalam penjara, dia ditangkap karena memberitakan firman Allah, karena pekerjaan dia ditangkap. Ya, dia tidak bisa bebas bergerak lagi. Lalu ketika dia mendengar tentang pekerjaan Yesus di luar sana, dia utus murid-murid yang berkata, hanya apakah benar dia itu Mesias yang kita nantikan? Meragukan tentang Yesus. Kenapa? Karena ada alami penderitaan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita meragukan Allah ya di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa atasi keraguan? Yang pertama, akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun, Tuhan, ampuni saya kalau saya sudah mulai meragukan Engkau. Ampuni saya kalau saya sudah mulai tidak lagi mempercayai sepenuhnya Engkau, mulai meragukan kuasa-Mu. Akui dengan jujur. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia mau, kalau kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni segala kesalahan kita. Akui, ya, supaya Allah kembali memulihkan kehidupan kita. Jangan kita dirantai, diikat dengan keraguan, tapi kita boleh kembali hidup di dalam iman kita kepada Allah. Lalu dikatakan setelah kita mengakui, lalu lawan iblis dengan iman kita. Lawan ya hasutan, tipu daya, kuasa kegelapan dengan iman kita kepada Allah, ya, sehingga kita bisa menang. Ya, kita bisa usir si jahat untuk tidak mempengaruhi lagi. Dan yang terakhir adalah kita percaya kepada firman Allah. Kita imani apa yang Allah katakan. Sebab firman itu adalah berita bagi kaki kita dan jalan bagi terang kita. Terang bagi jalan kita. Dan firman Allah katakan, ya, kalau kita ada dalam pimpinan Allah, berjalan terang firman Allah, maka kita tidak akan tersesat. Ya, kita akan sesat, tidak akan tersesat, kita akan sampai ke tujuan. Dan yang terakhir adalah usirlah ya iblis dari pikiran atau perasaan kita. Jangan biarkan iblis mau mempengaruhi kita. Jangan izinkan iblis berdialog dalam hati kita, dalam pikiran kita. Usir. Ya, kita memiliki kuasa untuk mengusir kuasa kegelapan, sehingga kita tidak dipengaruhi ya, dengan bujuk rayu, dengan tipu muslihatnya, sehingga kita tetap kuat di dalam pengirian kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ya, jalani hari-hari terakhir ini di dalam kehidupan kita untuk kita selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Andalkan Allah kehidupan kita. Jangan ragukan kuasanya. Kuasa tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok akan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat di dalam kuat kuasanya.